Selanjutnya adalah agenda ilmiah kedua, yaitu laporan jaga hari Jumat sampai dengan hari Minggu. Kepada tim jaga dipersilakan. Mungkin tim jaga bisa disampaikan secara singkat kasus yang akan dibahas, Dok. Selamat pagi Prof, Dokter dan rekan-rekan PPDS sekalian. Terima kasih Sekon atas waktunya. Jadi pada agenda ilmiah laporan pagi pada hari ini kami akan membahas pasien atas nama Tuan Erwin Nugraha, usia 36 tahun. Pasien datang sendiri ke IGD dengan keluhan sesak nafas yang kemudian kami konsep dengan diagnosis RHF pihak 3 causa RARV dilatasi, LVH concentric remodeling dengan LVD shape, TR moderate, DEPH grup 3, DDMX grup 1 dengan perberat infeksi, gagal nafas tipe 1 dengan interstitial lung disease tipe usual interstitial pneumonia dengan mixed connective tissue disease, dengan CAP non severe kelas res 4 dengan problem hiponatremia serta peningkatan enzim transaminase at causa related genetik. Mungkin dari tim oponen, apakah akan ada yang didiskusikan? Baik, ya kami dari perwakilan tim oponen akan mengajukan beberapa hal yang untuk diskusikan pada pagi hari ini terkait dengan kasus yang sudah dipaparkan. Yang pertama mungkin dapat dijelaskan pada pasien ini kan awal kedatangan kalau kami lihat kan mengalami desaturasi. Apa pertimbangan dari tim jaga mengambil terminologi RHF dibandingkan dengan perberatan dari pH-nya itu sendiri pada pasien ini. Dan mungkin dapat dijelaskan juga temuan-temuan apa, mulai dari cerita dan bagaimana timeline perjalanan penyakit. Apakah memang pasien ini mengalami masalah paru terlebih dahulu baru pH, atau pH dulu yang hanya diikuti dengan masalah paru karena masih di-DD dengan PAH pada pasien ini, mix pH pada pasien ini. Mungkin dapat dijabarkan demikian. Baik, izin kami jelaskan sepintas terkait pasien ini. Jadi pasien ini adalah pasien yang sudah terdiagnosis itu awalnya di bulan Mei 2023. Pasien saat itu masuk dengan keluhan sesak nafas waktu itu dengan saturasi yang sekitar 80%. Awalnya itu pasien di RSI Klaten. Kemudian waktu itu sempat dirujuk ke RS di Bandung, kemudian dikatakan dicurigai ada kebocoran jantung. Tetapi kemudian pasien kontrol rutin kembali ke RSI Klaten dan kemudian pasien akhirnya rujuk ke RSS dan di sini kemudian dilakukan pemeriksaan TTE, TEE dan juga dilakukan pemeriksaan. Waktu itu didapatkan bahwa tidak didapatkan interkardiak shunt. Kemudian pasien dilakukan MSCD toraks di RSUD Klaten, didapatkan interstitial lung disease dan juga pas di RSS kembali dilakukan MSCD pada bulan September 2025 dan didapatkan hasil yang sama. Pasien ini sempat mondok waktu itu mondok dan saat itu dilakukan pemeriksaan RHC dan memang didapatkan waktu itu didapatkan adanya pH. Nah, untuk keluhan yang saat ini, pasien ini 1 minggu terakhir ini mengeluhkan keluhan sesak nafas memberat, DDOP pendek positif yang kemudian disertai dengan keluhan batuk berdahak. Pasien ini sudah sempat berperiksa ke RSUD Cawas, tetapi di sana di IGD cuma diberikan terapi furosemid dan langsung dipulangkan. Menurut pasien keluhannya setelah dipulangkan itu tidak membaik. Nah, sehingga pasien karena keluhannya terus memberat, sesak memberat terlebih di 3 hari terakhir ini, sehingga di tanggal
sehingga pasien karena keluhannya tidak membaik, akhirnya di hari Sabtu pasien memutuskan untuk datang sendiri untuk berobat ke IGD RSS. Dengan saat kami terima masih dengan keluhan sesak napas, di DOPPN dia positif. Untuk tadi ditanyakan apa yang kami temukan sehingga kami lebih mengonsep pasien RHF dibanding PH, sebagaimana kita tahu bahwa RHF itu dapat disebabkan oleh beberapa etiologi, bisa disebabkan oleh gangguan bisa karena gangguan preload atau memang gangguan kontraktivitas RV pada pasien-pasien infark, atau bahkan bisa yang paling sering salah satunya itu gangguan afterload yang bisa disebabkan oleh PH pada pasien ini. Kenapa akhirnya kami lebih mengonsep pasien ini dengan RHF? Karena pada yang kami temukan pada pemeriksaan fisik ini kami sudah dapatkan tanda-tanda RHF, di mana kami menemukan adanya pasien mengeluhkan kami temukan adanya edem pada kedua tengkai, kemudian pasien selain 1 minggu terakhir itu mengeluhkan perut begah yang dapatkan juga ada hepatomegali, sehingga kami lebih mengarahkan akhirnya diagnosisnya ke RHF dibandingkan dengan perberatan PH. Baik dokter, sebenarnya tidak ada permasalahan terkait dengan hal tersebut, cuman memang kalau dilihat dari apa yang dipaparkan saat kedatangan dengan saturasi yang tunggu dengan saturasi harian dia di 80-an ya dok ya, 80-an, dan memang sudah tegak pH sebelumnya, dan pH juga dapat menyebabkan gejala klinis RHF. Jadi mungkin kalau dari oponen untuk meningkatkan awareness kita gitu, apalagi di sini kan disebutkan sebagai pH RHF nih H3 gitu ya. Jadi kalau misalnya kami dengan data-data adanya deteriorasi klinis seperti ini dengan laju nafas yang juga cepat 34 kali per menit, mungkin kami setuju dengan sebuah terminologi di depan terkait dengan perberatan dari pH-nya, ADPH-nya. Tapi terlepas dari itu semua, yang paling penting adalah penanganan waktu di IGD-nya. Nah, terkait dengan pemeriksaan fisik dari dokter sama tadi mungkin ya dok, perjalanan tegaknya ILD pada pasien ini, karena mungkin nanti akan penting untuk tata laksana ke depan, apakah memang pasien ini tuh PH dulu atau ILD dulu guys, terkait dengan adanya dari mungkin nanti sekalian ditampilkan semua data yang menunjang ya dok, karena tadi juga ada mix PH grup 1-nya. Sebelum itu dok mungkin jadi kira-kira ini biang keroknya apa nih? Untuk perberatan kali ini Prof, biang kerok itu underlying disease-nya maksud saya. Untuk underlying disease-nya ini di kelainan lebih ke kelainan pulmonnya Prof, itu ILD-nya Prof, interlung disease yang kemudian. Masuk sih? Bukan. Itu ada tersebut salah satu di situ. Apa? Yang mana? Mixed connective disease. Nah, ini kemungkinan ini mixed connective tissue disease. Jadi dia mixed connective tissue disease itu dia punya banyak wajah, ya. Dia bisa muncul sebagai ILD, dia bisa menjadi PH grup 1, dia macam-macam dia di situ. Nah, jadi kalau saya ini sudah tegak belum mixed connective tissue disease-nya? Pasien juga sudah kontrol rutin di poliremato. AI. AI apa remato? Antara AI sama remato tuh kayaknya pada rebutan pasien ini. Untuk saat ini di Sarjito pasiennya kontrol rutin di alergi. Ya ini makanya sebenarnya itu domainnya siapa nih? Domainnya remato apa domainnya apa? IE apa AI? Ya. Nah sekarang dia munculnya karena karena pH-nya kan, pH tapi dalam hal ini pH yang mana nih, gitu loh, ya kan? Nah sekarang karena ini ada PPDS yang baru banget ya,
Jadi coba saya pengen tahu bagaimana Anda membangun diagnosisnya itu. Coba urut-urutan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kita tunjukkan. Baik Prof, pertama pasien ini kami terima dengan keluhan datangnya itu keluhan dengan sesak nafas, dengan didapatkan keluhan sesak nafas didapatkan DDOPBND positif, yang kemudian juga keluhan saat itu didapatkan masih pasien dengan batuk tetapi tidak berhak. Kemudian saat kami lakukan anamnesis itu keluhan lain tidak didapatkan, nyeri dada dan lain-lain tidak ada. Kemudian kemudian pelvis kami dapatkan di pemeriksaan fisik untuk TTV-nya itu tensi masih dalam batas normal, yaitu 111/85, dan kemudian nadi 97 dengan rate yang mulai meningkat 34 waktu itu, dengan saturasi saat tiba di IGD itu dengan 75%, yang kemudian kami pasang dengan nasal kanul yang kemudian naik ke 85% dengan saat kami anamnesis memang saturasi hariannya itu cuma sekitar 80-85. Nah, saat kami lakukan pemeriksaan fisik itu kami dapatkan kami pada pemeriksaan jantung kami dapatkan S2 mengeras dan juga Dokter Pale mungkin dari anamnesis kemudian riwayat penyakit dahulunya dok. Baik. Dan kemudian untuk riwayat penyakit dahulunya pada pasien yang sudah kami jelaskan di awal tadi bahwa pasien ini sudah ada riwayat sejak Mei 2023. Pasien saat itu mengeluhkan waktu itu katanya keluhan sudah sesak nafas dan sering batuk. Kemudian pasien waktu itu memeriksakan diri ke RS Klaten dan dikatakan waktu itu saturasinya sekitar 80-an sehingga sempat dirujuk ke RS di Bandung. Kemudian pasien dicurigai di eko, katanya waktu itu dicurigai ada kebocoran jantung, tapi untuk hasil eko yang saat itu sudah tidak ada di pasien. Kemudian pasien kembali kontrol rutin di RS Sarjito dan kemudian pasien dilakukan sudah sempat dilakukan pemeriksaan TTE waktu itu. Sebelum ke TTE mungkin ke faktor resikonya dokter. Kemudian sudah dilakukan TTE dan RH waktu itu. Pemeriksaan faktor risiko, kemudian pemeriksaan fisiknya. Kemudian faktor risiko pasien sendiri untuk penyakit lain tidak ada. Kemudian untuk faktor resikonya ini faktor resikonya cuma kita dapatkan ex-smoker, tetapi sudah berhenti sejak 4 tahun yang lalu. Kemudian pada pemeriksaan fisik yang tadi kita dapatkan bahwa pasien di tensi dan tensi masih aman, tapi memang respirasi rate sudah meningkat 34 kali dengan saturasi hanya 75%, di mana saturasi harian dikatakan 80-85. Itu pasang dasar kanul. Dokter, mungkin pasien apakah ada riwayat penyakit COVID sebelumnya dokter terkait tahun 2020 kan kita mengalami pandemi dok? Apakah sudah ditanyakan gitu terkait kecurigaannya pasien juga walaupun underlying diagnosisnya adalah MTCD, mungkin faktor risiko seperti COVID juga bisa menyebabkan suatu underlying disease pada pasien ini dok. Baik dokter, maaf dokter, untuk terkait riwayat apa pernah terkena COVID kami lupa tidak sempat menanyakan terkait apakah pasien sempat terkena riwayat COVID-19 atau tidak. Ya, dok. Selanjutnya dari pemeriksaan fisiknya dokter. Baik, kemudian tadi pemeriksaan fisiknya kami dapatkan bahwa pada pasien ini kemudian kami lakukan pemeriksaan fisik di mana pada pemeriksaan jantung kami dapatkan di mana S2 mengeras, kemudian kami dapatkan kardiomegali, kemudian dok mungkin ke vital sign-nya dulu dok. Vital sign-nya seperti tadi kami sudah sampaikan, tensinya dalam batas normal 111/85 mm air raksa, kemudian dengan suhu badan yang di IGD 36, dengan nadi 97 kali per menit, dengan respirasi rate-nya 34 kali per menit, agak meningkat. Kemudian saturasinya dengan room air 75%, kemudian kami pasang nasal kanul 4 liter per menit, didapatkan saturasi 85% dengan
pada pasien yang mengatakan saturasi hariannya 80 sampai 85. Ini saturasi hariannya awalnya kami pertahankan dengan demikian, yang kemudian nanti kami pasang NRM karena terkait hasil AGD-nya. Untuk pemeriksaan fisik lain kemudian kami lanjut pada kepala dengan konjungtif anemis dan sklera ikterik tidak ditemukan. Kemudian pada JVP-nya mulai sebenarnya sekitar JV5 plus 34 sebenarnya. Kemudian pada toraksnya kami masih simetris, tidak ada, belum kami tukar traksi. Kemudian pemeriksaan jantungnya itu kami dapatkan adanya S1 normal sudah mengeras dengan kardiomegali. Kemudian pada pulmo kami dapatkan adanya Krekels. Kemudian kami mendengar kami dapat ada relsi di sepertiga basal dan juga kemudian ada wheezing. Kemudian kami untuk abdomennya kami dapatkan di abdomennya ini dapat hemoglobinnya harus positif, dan juga pada ekstremitasnya kami dapatkan edem pada kedua tungkai. Tetapi kapilari refiltranya masih kurang dari 2 detik. Kemudian kami lakukan pemeriksaan. Jadi teman positifnya apa dari pemeriksaan fisik? Dari pemeriksaan fisiknya ini kami dapatkan yang utama itu bahwa dan mendapatkan bahwa adanya sudah mengeras, kemudian ada saturasinya aneh ya? Saturasinya turun ya? Turun berapa itu? 75%. 75%. Kemudian Kemudian vital sign masih oke? Untuk vital sign yang respirasi rate-nya mulai meningkat, dok. Untuk yang lain-lain masih hemodinamik masih stabil, dok. Prof. Nggak ada bising jantung? Bising kami karena waktu itu ini kan yang saturasi maksimal, tapi yang pas kami PMV dok kami agak sulit mendengarkan bising TR-nya, Prof. Kamu jaga sama siapa? Juniormu siapa? Nugra? Fistra? Nggak dengar ada bising? Ya, Prof. Jadi waktu itu memang kami tidak mendengarkan ada bising tricuspid waktu itu, Prof. Ada? Ya. Ada ya? Oke. Ya, jadi tanda-tanda ke arah gagal jantung kanannya kelihatan. JVP meningkat, kemudian hepatomegali. Hepatomegali dengan keluhan berbagai. Ekstremitas UDEM ada? Ada, Prof. Oke. Ya, terus? Terus kami lakukan EKG-nya. Pemeriksaan EKG, Prof. EKG-nya apa yang mendukung ini dari EKG-nya? Pada EKG-nya kami dapatkan. Kamu lagi flu apa enggak? Enggak. Maskernya dibuka aja biar kelihatan gantengnya. Baik, Prof. Kan baru kelihatan gantengnya, ya. Baik, Prof. Kami kemudian lakukan pemeriksaan EKG, Prof. Dan kami dapatkan pasien dengan irama sinus dengan heart rate 96 kali per menit dengan aksis rekasis deviasi. Kemudian kami kemudian didapatkan ada gambaran pulmonal, Prof. Dan kemudian dengan pulmonal RAE, dan juga kami dapatkan RVH, dan juga ada gambaran incomplete RBBB, Prof. RAH, RVH ya? Iya, Prof. Ya, pulmonalnya nyata sekali ya. Aksisnya ke kanan, ya. Kemudian R di V1 lebih dari 1 ya. R per S ya di V1 lebih dari 1. Oke, jadi udah ada pembesaran jantung kanan ya, baik right atrium maupun ventricle. Oke, jadi ini dari EKG-nya menyokong ya, menyokong untuk tadi Anda berpikirnya suatu right heart failure ya. Oke, lanjut. Pemeriksaan penunjang yang lain apa? Selanjutnya ronsen toraksnya, dok. Ronsen toraksnya apa itu kok gede banget ya jantungnya ya? Ini jantung kanan yang membesar atau apa ini kira-kira? Mungkin Dokter Fistra bisa disampaikan, dok, kira-kira analisis terkait gambar ronsen toraks ini apa itu? Ya, terima kasih Sekon. Jadi kesannya memang kita lihat dari gambaran ini kita dapatkan kesan memang CTR
kesan agak membesar dok ya, lebih dari 0,55 kesannya. Dengan untuk batas kanan jantung kesannya melebihi dari sepertiga dari linea mid clavicularis yang bagian medial, sehingga mungkin mengindikasikan adanya kecurigaan adanya pembesaran jantung sebelah kanan. Kemudian jika kita lihat lagi mungkin di kesannya untuk di bagian pinggang jantung tuh kesannya pinggang jantung kesan menghilang. Kemudian yang mungkin mengindikasikan apakah ada left atrial enlargement ataupun ada konis pulmonar yang melebar, yang mungkin bisa kita cocokkan dengan EKG tadi, bahwa mungkin menyokong enggak? Ronsen toraksnya menyokong untuk pembesaran jantung kanan dan mungkin hipertensi paru. Menyokong enggak, Dr. Vistara? Mungkin untuk yang inverted komasen tidak terlalu jelas, Prof ya, tidak terlalu jelas full blown pada misalnya pada kasus yang memang inverted komasen itu untuk apa sih? Untuk melihat adanya pembesaran arteri cabang branchial arteri pulmonalis mungkin tuh. Kalau apa? Mungkin pada kasus-kasus yang PH. No. Enggak dong. Enggak selalu. PH kan tidak selalu penyebabnya ASD misalnya. Ya, macam-macam. Paru-parunya ada apanya nih? Paru-paru kesan untuk paru-parunya mungkin kelas untuk sudut costophreniculnya nggak terlalu sepertinya tidak terlalu tajam dok. Jadi mungkin ada sedikit efusi, tapi mungkin efusinya cukup ringan kalau dilihat dari sudut costophreniculsnya yang kemudian mungkin tampak mungkin ada seperti siap penyakit dalam ya, ada nggak PPDS penyakit dalam? Ya itu, silakan dibaca ronsen fototoraksnya, tolong dibantu. Kita punya waktu sampai jam 9 ya, karena ada perkenalan ya. Yuk, cepat. Bro, sampai jam 9 bro. Selamat pagi Prof, dengan Aji Bro. Untuk pasien ini dari hasil ronsennya memang kesannya inspirasinya juga kekurang ya Prof. Cuman selain itu jujur saya belum meriksa untuk pasiennya Prof. Cuman kalau ketika melihat dari ronsennya saja memang terkesannya inspirasinya kurang. Cuman memang dari gambaran parunya terkesan kayak infiltrat, tapi karena kita tahu juga ada underlying untuk MCTD, jadi kami mencurigainya suatu mengarah ke ILD Bro. Cuman memang nanti dari pemeriksaan parunya memang akan lebih bisa terdengar lagi Bro. Tapi karena saya belum meriksa, saya belum tahu Bro. Kalau orang radiologi itu juga nggak meriksa. Jadi lihat dari ronsen fototoraks saja, Anda apa, kesannya apa? Jantungnya gimana, paru-parunya gimana gitu. Dan ini mendukung nggak dengan tadi pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, EKG. Ini kan penunjang ya. Jadi pemeriksaan penunjang ronsen fototoraks yang Anda kirim itu, ini menyokong nggak untuk pemikiran Anda ke arah diagnosis tertentu? Baik Prof. Kalau dari kami menyokong Prof untuk kecurigaannya suatu ILD, kemudian juga ada problem dari RHF-nya itu Prof. Menyokong untuk ke RHF-nya dari apa? Jantungnya coba dibaca jantungnya. Baik Prof. Kalau dari jantungnya kesannya memang tidak terlalu kalau dari secara ukuran dari kardiotoraks rasionya sepertinya lebih dari 0,5 ya Bro. Kemudian dari segmen pulmonalnya gimana? Kalau dari segmen pulmonalnya kesannya memang kayak semacam infiltrat gitu Prof. Cuman karena segmen pulmonal infiltrat.
Segmen pulmonanya menonjol, apa normal, apa cekung? Ada stase radiologi nggak nih? Stase radiologi itu suka munculnya di ruang eko sama di bangsal ya. Sebenarnya mestinya ikut laporan pagi, jadi ikut membantu kita emang interpretasi ronsen fototoraks ya. Oke, jadi ini kalau ini pembesaran jantung ya, kesan saya ini pembesaran jantung kanan ini kalau kita lihat apexnya rangkat ya. Segmen pulmonal menonjol ya, ini kemungkinan ada suatu hipertensi paru ya. Segmen kemudian parunya memang ada infiltrate yang kalau saya lihat ya. Apakah ILD itu bisa dilihat dari ronsen fototoraks ya, Dokter Aji? Mohon izin Prof, kalau dari sekedar ronsen toraks saja tidak bisa Prof, kalau misal tidak ada dukungan dari klinisnya Prof. Ya, jadi Anda mestinya mendeskripsinya bukan interstitial lung disease ya, apa? Nanti buka lagi ya, di ronsen fototoraks untuk menyokong ILD itu kalau gambaran ronsen fototoraksnya kayak apa. Oke, next. Anda periksa apa lagi, Dokter Vale? Kami selanjutnya melakukan pemeriksaan laboratorium Prof. Kemudian pada langsung aja ronsen laboratorium apa yang menyokong? Untuk silakan resumenya. Untuk labnya Prof kami dapatkan memang ada leukositosis dengan AL-nya sekitar AL-nya 16.410. Kemudian pasien kami juga didapatkan NT-proBNP-nya 14.610 yang menggambarkan ada RV overload. Kemudian untuk kemudian kami lakukan pemeriksaan analisis. ProBNP-nya berapa? 14.600. Iya, itu artinya apa? Kenapa Anda memeriksa NT-proBNP dan itu interpretasinya apa supaya adik-adik tahu? Baik Prof, untuk kami menilai apakah ada RV overload yang kemudian akan menyebabkan peningkatan normalnya berapa? NT-proBNP normalnya untuk yang dibedakan untuk fase untuk akut dan yang kronis Prof. Kemudian untuk yang normalnya kalau untuk yang kurang dari 250 Prof. Dibantu yang lain yang jaga kan banyak toh, nggak cuma Dr. Vale. Berapa tuh normalnya NT-proBNP? Dan ini angka segitu tuh normal apa tinggi? Nah itu loh, di dalam kurungnya ada nggak tuh? Dalam kurungnya itu ini 90 Prof, tapi ini yang pakai untuk parameter laboratorium di kita Prof. Tapi kalau di guideline pakainya Prof, maaf bukan 125 Prof. Jadi yang 125. Yang akut yang lebih tinggi apa yang lebih rendah? Yang akut lebih tinggi lagi Prof. Masa sih? Nggak kebalik? Buka lagi PR. Yuk, next. Kalau ada yang menemukan temannya langsung tunjuk tangan aja. Jadi jangan menunggu Vale, kasihan dia. Untuk jadi Prof untuk yang NT-proBNP, kalau yang di untuk AHF Prof, untuk NT-proBNP-nya lebih dari yang normalnya itu kurang dari 300 Prof. Kalau yang akut, kalau dari guideline Prof. Untuk dikatakan AHF jika lebih dari 300 Prof. Lebih dari 300 ini berapa? Ini udah 14.610 ya, Prof. Oke, jadi sangat meningkat ya. Oke, ini mendukung dari laboratoriumnya karena infeksi, mendukung karena leukositosis ya. Kemudian SGPT-nya diambil nggak? SGPT-nya juga meningkat Prof, juga related congestive Prof. Dan berapa? Di sini SGPT-nya 117 dengan SGOT-nya 77 Prof. Aku nanya nih benar-benar karena nggak lihat loh ini, karena terlalu ke samping. Ya. Kemudian pemeriksaan kami lakukan pemeriksaan AGD Prof.
Nah ini memang didapatkan sebenarnya untuk pH-nya masih baik, pH-nya alkalosis, tapi didapatkan PCO2-nya masih normal 36,4 dan HCO3-nya masih normal 25,9 Prof. Cuma memang kami dapatkan di sini sebenarnya PO2-nya mulai rendah, PO2-nya turun 56,4 yang menandakan gagal nafas tipe 1, tetapi AGD-nya saat ini kami dapatkan saat baru pasien datang, sehingga dan kemudian pas nasal kanul masih terpasang nasal kanul, dan kemudian dengan nasal kanul pun sebenarnya WOB pasien pas digigit baik, sehingga kami tidak terlalu agresif, sehingga pas mendapatkan hasil AGD-nya kami cuma menambahkan NRM jadinya Prof. Untuk kami mendapatkan NRM 10 lpm yang ternyata pas di belakang ternyata gagal nafas tipe 1-nya perburukan Prof. Jadi kalau Anda di IGD itu kan Anda hanya sampai laboratorium ya. Anda sudah bisa menyimpulkan clinical diagnosisnya belum? Atau ya? Dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, EKG, ronsen, dan laboratorium ini mengarah ke apa? Ditambah dengan riwayat tadi. Baik. Ini kami dengan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang, kami kemudian mendiagnosis pasien ini dengan Recurrent failure Prof, dengan kelas fungsional 3 dengan etkosa RV dilatasi, kemudian dengan LV konsentrik, dengan kemudian dengan diagnosis etiologi karena pH grup 3 Prof. Mix kalau kami ada data yang sebelumnya yang hasil apanya RHC-nya itu dengan kami dengan mix dengan pH grup 1 Prof. Dengan perberatannya karena infeksi related pneumonia Prof. Ya, aku minta konfirmasi Chief Jaga. Anda sudah konfirmasi Chief Jaga? Chief Jaganya siapa? Ya, Dr. Dimas. Anda sudah setuju belum dengan konsep dari Kapten IGD? Dari diskusi yang kami lakukan Prof saat pasiennya memang datang, kami setuju dengan konsep pasiennya dengan perbatan heart failure yang right heart failure dan juga gagal nafas tipe 1 yang kita curigai karena infeksinya Prof. Oponen, Anda setuju oponen dengan diagnosis ini atau ada yang masih ragu-ragu? Kalau kami tadi berpikir Prof, karena dengan klinis yang sedemikian sesak dengan desaturasi yang ada, mungkin jika di diagnosis dengan AHF NIHA 3 kami nampaknya kurang setuju. Tadi purpose kami adalah apakah ini memang kalau memang mau perberatan dari infeksinya, maka mungkin infeksinya menjadi nomor 1 dengan gagal napas tipe 1, atau dengan kalau memang dianggap ini sebagai sebuah perberatan pH, maka menjadi ADPH Prof, dengan klinis yang sedemikian yang digambarkan pada PDF ini. Gimana Chief? Oh, aku mencari teman nih, ternyata Dr. Bulan sudah ada. Tapi kan masih PPDS. Ini kayak masih tampak kayak PPDS. Alhamdulillah. Iya, tapi jasnya ketinggalan. Pertanyaan saya yang pertama adalah diferensial diagnosis saturasinya 75 apa aja ya, Dr. Vali? Kalau pada konteks pasien ini. Pertama pertama yang sudah disebutkan tadi, bahwa pertama karena pneumonia itu infeksi, kemudian yang kedua sebenarnya kami juga kami bersama tim jaga itu kami tim jaga pas pemeriksaan fisik itu menemukan kami tetap ada, meskipun ini RF, tapi kami menemukan bahwa di rails di sepertiga paru itu kami temukan adanya rails dokter. Kami juga mungkin karena penekanan dari interseptumnya itu, sehingga di LV juga terjadi gangguan fungsi diastolik, sehingga dapat menimbulkan rails di basal. Karena kami di IGD juga memberikan
ekstra selain pemberian oksigen, kami juga memberikan ekstra furosemid, Prof, dan setelah pemberian ekstra furosemid membaik, dan setelah aurikular juga kaunya membaik, dokter. Ya, kalau misalnya dengan extend dari reels yang ditemukan, ya, karena saya juga tidak periksa pasien ini, itu apakah akan menyebabkan desaturasi demikian? Dalam artian kan ada memberikan differential diagnosis di infeksi paru sama udem paru. Kita buktikan aja kalau di ICCU kan mestinya mereka sudah melakukan ultrasound, ya. Biasanya kalian melakukan segala macam modalitas kan untuk mencari kausa pemberatan pada seorang pasien seperti ini. Ya, baik, untuk di IGD kami tidak sempat melakukan ekoitip karena kami coba, karena pasien badannya agak besar sehingga saat kami coba tembus dengan prop anak gambarannya tidak tembus, Prof. Jadi kami belum sempat untuk ekointip yang untuk di IGD. Maksud saya kelihatan B-lines-nya nggak? Kalau B-lines kami dapatkan, Prof. Memang dapatkan. Berarti ada sebuah mekanisme di mana gangguan fungsi diastolik yang menyebabkan tekanan vena pulmonalisnya meningkat. Ya, menurut kami, dokter. Oke. Tapi memang memang pas di setelah di rawat inap di belakang kami mendapatkan info memang pasiennya mengalami perburukan dan gagal nafas di V1-nya memburuk, Prof, sehingga pasien akhirnya dinaikkan elevasi dan harus berakhir dengan intubasi, dokter. Pasien sekarang diintubasi? Maaf, bukan intubasi. Naik ke atas untuk NIV, NIV, naik ke CVCU, maaf, dok. Berintubasi, NIV. Nah, jadi kembali lagi, kalau tadi permasalahan yang diperdebatkan adalah diagnosis utama pada pasien ini, itu tadi yang disampaikan Dokter Teguh, ya. Jadi pasien ini datang sebagai apa? Saya kira itu persoalan utama kan pada seorang pasien. Apakah dia mengalami decompensated dari right heart failure? Tentunya kita klinis right heart failure akan terlihat cukup prominent gitu. Tapi pasien ini yang lebih prominent yang mana? Apakah dia datang dengan dominan keluhan utamanya adalah pemberatan dari gagal jantung kanan, atau dominan pemberatan utamanya adalah sesak nafas dengan desaturasi? Pasien datang dengan pemberatan utama itu dengan sesak nafasnya, Prof, DDOP-BND, dan juga pasien mengeluhkan bahwa 1 minggu terakhir ini perutnya terasa begah dan tidak nyaman, dan juga kakinya bengkak, Prof. Teman. Saya dipanggil Prof dari tadi, tak amin ya. Dok, maaf, dok. Maaf. Ngapunten, dok. Nah, katanya PPDS baru. Makanya itu saya dipanggil Prof dari tadi kan, tak amini aja. Tidak konsen, dok. Ya, saya kira sih kalau melihat, ya kebetulan sih saya DPJP Poli rutinnya. Jadi kalau melihat pasien ini itu the most severe type dari PH yang disebabkan oleh combine dari mixed connective tissue dengan ILD. ILD dengan mixed connective tissue disease kan berbeda, dua hal yang berbeda. PH oleh karena ILD itu grup 3, di mana itu adalah yang bentuk paling severe-nya PH dari kausa paling yang bisa menyebabkan bentuk PH paling severe dari sebuah PH tipe 3 itu oleh karena ILD. Dan mixed connective tissue disease itu juga bentuk berat dari kelainan autoimun, dan ILD sendiri sebetulnya juga sebuah kondisi autoimun yang akan menyebabkan PH yang bisa manifestasinya adalah severe type, dan tata laksananya menjadi sangat sulit gitu, karena terapi dari mixed connective tissue disease maupun ILD yang paling advance untuk untuk bisa kita berikan di sini juga masih belum ada. Yang kedua adalah terapi PH yang bisa kita berikan juga tidak bisa terlalu advance gitu ya. Tapi pada pasien dengan ILD memang dikatakan treprostinil inhalasi itu bisa memberikan benefit yang cukup baik untuk pasien. Salah satunya kita bisa kombinasikan dengan obat-obatan
endothelin reseptor antagonis dan obat-obatan dari golongan PDE5 inhibitor. Tetapi mungkin satu hal yang bisa kita pesankan kepada teman-teman sekalian adalah bahwasanya kalau mengidentifikasi awal itu mudah, tetapi mengidentifikasi atau melakukan definite kausa itu sungguh tidak mudah ya, Prof. Prof Chris masih nggak? Oh, masih di situ. So, nggak kelihatan ketutupan dokter ya. Jadi identifikasi kausa atau melakukan reklasifikasi bahwasanya dia grup berapa 1, 2, 3, 4, 5 itu sangat sulit. Bahkan pasien sana katakanlah sesimpel pH oleh karena A, dengan adanya ya, bukan karena, dengan adanya konkomitan ASD misalnya, simple left to right shunt, itu bisa mix oleh karena sebab lain ya. Kita punya ada beberapa pasien yang mix tipe 1 dengan CTEP itu juga ada. Jadi betul-betul pertimbangan atau betul-betul eksplorasi secara metikulus itu perlu kita lakukan pada pasien-pasien dengan pH itu satu. Kemudian yang kedua, tadi Prof juga sudah menyampaikan bahwasanya pH itu kan nggak terlalu disebabkan oleh karena left to right shunt. Ya, Prof tadi kan sempat tercetus. Jadi ini juga mungkin membutuhkan awareness tersendiri bahwasanya kalau misalnya pasien dilakukan echo ada TR moderate itu tidak sekedar kita hilangkan begitu saja dari benak kita. Jadi penyebab pH itu kan ada banyak, bisa oleh karena left heart disease, bisa oleh karena tebak paru, bisa oleh karena tromboemboli atau karena obstruksi yang bukan tromboemboli, oleh karena obstruksi pada pulmonary artery dan cabang-cabangnya. Dan juga tipe 5 itu adalah tipe yang kompleks multifaktorial, itu adalah sebetulnya mekanismenya belum jelas gitu. Tetapi kalau kita sudah mengerucut, jangan kemudian pasien seperti ini dimasukkan ke dalam tipe 5. Kenapa kalau saya tanya? Karena kemarin sempat di salah satu sensus tersebutkan bahwasanya DD-nya adalah tipe 5. Jadi dia sudah relatif mengerucut, yang kita tidak tahu yang mana sih sebetulnya lebih dominan pasien ini. Apakah dia cukup berat manifestasi pH-nya itu oleh karena ILD, atau dia sebetulnya manifestasi klinisnya itu cukup berat oleh karena ILD-nya, karena ILD itu manifestasinya berat untuk seorang pasien. Dan survivalnya juga nggak terlalu baik. Mixed connective tissue disease juga begitu, survivalnya nggak terlalu baik, sehingga kenapa obat-obatan yang advance pH sampai dengan pathway activin itu, mereka selain idiopatik, mereka sasaran dari clinical trialnya itu banyak pada populasi mixed connective tissue disease. Ya. Mungkin dari saya itu, Prof, tambahannya. Ya, terima kasih Dr. Wan. Jadi memang kita di sini memang concern di pH ya. Tetapi makin banyak kita ketemu pasien pH itu ternyata makin banyak variasinya, dan seringkali kita makin bingung ya. Dan kalau kita lihat memang pH itu tidak selalu bisa diklasifikasikan dalam satu grup. Tadi Dr. Wulan sudah menyampaikan, kita punya pasien ASD yang ternyata ketemu banyak trombus, ya, di trombus, karena kita tahu bahwa pada pasien PAH ini kan terjadi suatu peningkatan juga tromboksan A2 ya. Nah, itu kan sering menyebabkan trombus. Nah, definisi dari CTEP itu kan kalau seorang dengan trombus yang sudah diterapi antikoagulan 3 bulan, dia masih menetap, itu masuk grup 4. Ya, nah ini pada pasien-pasien ASD dengan trombus, contohnya ini masuk grup 1 atau masih masuk grup 4. Ini dalam berbagai kesempatan kalau saya tanyakan itu selalu tidak dijawab. Jadi mungkin kayak nggak tahu jawabnya, sehingga mesti pertanyaan itu dilewati. Di berbagai forum internasional kalau kita webinar itu mesti saya chat. Terus saya tanya, karena kita sering ketemu pasien-pasien tersebut ya. Nah itu nggak pernah dijawab gitu. Jadi ya mungkin mereka juga bingung ini masuk klasifikasi grup 1 atau grup 4. Demikian juga pasien ini. Ini tadi MCTD ini kan bisa multifaset ya. Jadi dia bisa bentuknya pH grup 1, bisa grup 2, bisa grup 3, bisa grup 4 ya. Nah ini sehingga ini pasien ini mana yang dominan. Jadi dia apakah dia pH grup 1, apakah dia grup 3 ya. Nah kita juga nggak tahu. Jadi ini mungkin combine ya. Jadi sehingga saya kira ketika kita ada combine klasifikasi seperti ini, mungkin yang paling berat apa, yaitu yang kita treatment ya. Jadi ketika ada komponen pH-nya, mungkin kita tetap akan berusaha masukkan sildenafil pada pasien ini. Kalau punya ERA ya kita punya ambrisentan, atau ini kita bisa masukkan juga sepanjang kemudian kita observasi
apakah dia harmful ya untuk pH grup 3-nya ya. Jadi itu saya kira itu. Dokter Angga ada nggak? Nah, mungkin Dokter Angga menutup ini, silakan. Ya, closing statement. Baik Prof, terima kasih banyak Prof. Dr. Wulan. Jadi kalau pasien ini kalau tidak salah sudah 4 kali rawat inap di tempat kita gitu Prof. Jadi mungkin saya catatannya adalah dengan underlying disease seperti ini, apakah ada tempat kalau kita berikan vaksinasi sehingga prevensi pada pasien ini lebih kuat lagi, karena vaksinasi dalam hal ini vaksinasi influenza atau pneumonia seperti itu ya. Karena kok setahu saya ini 4 kalinya itu semuanya karena infeksi seperti itu. Jadi selain optimalisasi terapi pH-nya dan juga perbaikan Kong-ST-nya, kedepannya apakah mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan teman sejawat autoimun ataupun pulmo ya untuk pemberian vaksin pada kasus ini seperti itu. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Dr. Angga. Ini saya setuju ini terlewat mungkin. Jadi Dr. Angga sudah mengamati bahwa pasien ini 4 kali dirawat, pemberatannya selalu infeksi. Jadi saya setuju untuk vaksinasi ya, entah influenza dan pneumonia. Kebetulan DPJB-nya sekarang di sebelah saya ini, jadi nanti Dokter Dia Hadi mungkin menindaklanjuti dan untuk dilakukan vaksinasi Dokter Dia ya. Saya kira karena waktu kita akhiri laporan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih tim jaga Jumat, Sabtu, Minggu yang kali ini diwakili oleh Dr. Vale dan tim ya. Waktu kami kembalikan ke Sekon. Terima kasih. Terima kasih Prof. Chris dan Prof. Dr. sekalian atas asupannya pada pagi hari ini. Kita akhiri acara ilmiah pada pagi hari ini. Selanjutnya ada